Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dengan saya Muhammad Balikan dari Kodit FPL semester 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kita akan mendalami lebih dalam tentang CPU atau Central Processing Unit. Nah, apa sih itu CPU atau Central Processing Unit? CPU itu adalah perangkat keras atau hardware utama yang memproses instruksi dari perangkat lunak, software, dan perangkat keras lainnya. Jadi misalnya nih analogikannya gini, komputer itu tubuh manusia gitu kan. Nah sementara si CPU ini adalah otaknya yang dia itu memproses informasi, menerima data, dan menjalankan perintah. Nah kemudian ada komponen-komponen utama dari CPU ini. Yang pertama itu adalah control unit atau CU. Nah, ibarat analogikannya CU ini sebagai manajernya gitu. Dialah yang bertugas mengatur lalu lintas data gitu, perpindahan datanya. Nah, dia itu kayak mengambil instruksi dari memori utama itu RAM, reseptor menerjemahkannya atau decoding dan mengirimkan sinyal kontrol ke bagian lain untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Jadi ibaratnya dia manajer gitu. Dialah yang mengirimkan semua sinyal-sinyal ke ke bagian lain gitu. Nah, kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU. Ya, ini ibarat katanya dia itulah kalkulatornya. Jadi, dia yang menangani operasi matematika dasar seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Dia menangani perbandingan logika and or not. Jadi atau or untuk menentukan keputusan benar atau salah. Nah, kemudian ada yang namanya register. Nah, register ini atau bisa dibilang tuh memori super cepat. Jadi dia adalah tempat penyimpanan data sementara yang dimana datanya itu masih berukuran sangat kecil. Nah, jadi untuk sementara ditaruh di register dulu karena register ini memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi, jauh lebih cepat dari RAM. Jadi contohnya semua nanti data itu bakal sementara dipindahkan ke si itu kan control unit kan menyuruh gitu mengambil data dari RAM gitu kan, ambil data dari RAM, data masuk dan disimpan sementara di register. Kemudian control unit ini menerjemahkan perintahnya. Nah, jika ada hitungan, data dikirim ke ALU untuk diolah. Nah, hasilnya disimpan kembali ke register atau bisa juga dikirim balik ke RAM. Itu. Nah, kemudian faktor dari kinerja CPU. Yang pertama itu adalah clock speed, yang dimana clock speed ini kok dalam bahasa Inggris itu artinya kecepatan jam itu kan. Jadi clock speed nih itu dia diukur dalam gigahertz. Nah, semakin tinggi angka dari gigahertz ini, semakin banyak instruksi yang bisa diproses per detik. Misalnya 2,8 gigahertz berarti 2,8 miliar instruksi per detik. Itulah contohnya gitu kan. Jadi dia semakin tinggi semakin baguslah instruksi yang bisa diproses. Nah, kemudian ada cores atau inti. Jadi cores atau inti ini adalah unit eksekusi fisik yang berada di dalam prosesor CPU. Nah, jadi misalkan CPU ini otak. Nah, core ini kayak bagian spesifik dari otak yang melakukan pekerjaan berpikir, itu membaca instruksi dan melakukan perhitungan. Jadi cores itu kalau di dulu ya, zaman dulu itu cores itu cuma punya single cores. Coresnya itu cuma ada satu, yang dimana CPU itu cuma bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi di sekarang ini satu CPU itu bisa berisi 2, 4, 8 atau bahkan lebih banyak lagi coresnya. Yang dimana semakin banyak cores maka semakin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Ibaratnya
ibaratnya CPU itu dapur, cores itu koki. Jadi jika cuma punya satu koki, jadi koki itu melakukan pekerjaan sendiri, maka prosesnya akan menjadi lambat. Nah, kalau coresnya makin banyak, kokinya makin banyak, jadi kan pekerjaannya jadi semakin lebih cepat dilakukan. Kemudian ada jenis dan contoh CPU populer. Nah, yang saya pakai di laptop saya sekarang ini itu prosesor CPU-nya itu adalah Intel Core. Intel Core-nya termasuk sering banyak digunakan oleh orang. Nah, kemudian ada AMD Ryzen. Ini contohnya AMD Ryzen itu ada 3, 5, 7, dan 9. Sama seperti Intel Core tadi, ada i3, i5, i7, dan i9. Ada juga memang Intel Core Pentium, Intel Core Celeron pun juga ada. Kemudian ada Apple Silicon, yang dimana ini adalah CPU buatan perusahaan Apple. Contohnya itu M1, M2, dan M3. Nah, kesimpulannya, CPU adalah komponen paling pintar dalam komputer. Ia bertanggung jawab atas semua pemrosesan data, logika, dan kontrol di sistem. Perkembangan teknologi CPU terus berlanjut menuju ukuran yang lebih kecil, nanometer, namun dengan kinerja yang jauh lebih tinggi dan hemat. Segitu saja video saya tentang penjelasan lebih dalam mengenai CPU. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.